Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, bekerja sama dengan MGMP Matematika Kabupaten Wonosobo. Kami mengharapkan Anda sudah subscribe. Saya doakan bagi yang sudah subscribe, ilmu Anda barokah. Namun bagi yang belum, silakan Anda subscribe dan kami tetap mengharapkan Anda subscribe. Selamat memperhatikan. Kita lanjutkan materi matematika wajib dimensi 3. Kali ini kita akan membahas jarak bagian kedua yang kita ajarkan di kelas 12 semester 1 oleh Agung Guritno SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Selamat mengikuti. Jarak titik ke garis pada ruang bagian kedua. Segitiga yang terbentuk atau yang melalui titik dan garis bukan segitiga siku-siku atau tidak membentuk segitiga siku-siku. Misalkan segitiga sama kaki, sama sisi, atau bahkan segitiga sembarang. Kita perhatikan contoh pertama. Ada 5 segi 4 aturan dengan panjang rusuk 6 cm dan sisi tegaknya 8 cm, hitunglah jarak titik A ke garis TC. Jawab. Langkah pertama, kita gambar 5 segi 4 beraturan TABCD. Karena beraturan, maka alasnya berbentuk persegi. Dengan rusuk 6 cm, rusuk alasnya, dan rusuk tegaknya 8 cm. Yang menjadi permasalahan adalah berapakah jarak titik A ke garis TC. Maka langkah pertama adalah kita menentukan titik Q yang diperoleh dari proyeksi titik A terhadap garis TC. Langkah berikutnya, kita cari bidang melalui titik A dan garis TC. Bidang tersebut adalah A, B, T. Kemudian, kita identifikasi segitiga tersebut. Ternyata membentuk segitiga sama kaki. TA sama dengan TC. TA sama dengan 8 cm, sedangkan TC juga sama dengan 8 cm. Kemudian kita cari AC. AC sama dengan 6 akar 2. Setelah kita lihat pada gambar limasnya, AC merupakan diagonal bidang persegi yang dirumuskan oleh A akar 2. A-nya adalah 6, sehingga menjadi 6 akar 2. Untuk mencari panjang kaki, kita memakai perbandingan luas segitiga. Maka kita membutuhkan tinggi segitiga sama kaki tersebut. Kita proyeksikan titik T ke garis AC, ketemu titik P. Karena segitiga sama kaki, maka titik P membagi sama panjang AC. Maka panjang PC adalah 3 akar 2.
Pada segitiga TPC, siku-siku di P, maka kita menggunakan Pythagoras menjadi PT kuadrat sama dengan TC kuadrat dikurangi PC kuadrat. PT kuadrat sama dengan TC kuadrat, sisi miring, dikurangi PC. Sehingga diperoleh 8 kuadrat dikurangi 3 akar 2 dikuadratkan. Dari mana? Separuhnya AC. Sehingga diperoleh PT kuadrat sama dengan 46. Dan PT sama dengan akar 46. Kemudian kita cari luas segitiga ACT. Apa rumusnya luas segitiga ACT? Luas segitiga rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 6 akar 2 AC dan tingginya adalah PT. Sehingga menjadi setengah dikalikan 6 akar 2 dikalikan akar 46. Pencarian luas segitiga ACT tidak hanya melalui garis tinggi PT saja, tetapi bisa melalui garis tinggi AKI. Kenapa? Karena AKI tegak lurus TC. Dan Ki merupakan titik proyeksi dari A ke garis TC. Sehingga garis AKI tegak lurus TC. Dengan alasnya adalah TC dan tingginya adalah AKI, maka rumusnya sama dengan setengah dikalikan 8 dikalikan AKI. 8 sebagai alasnya. Setengahnya kita corek, sehingga AKI sama dengan 6 akar 92 dibagi 8. Kemudian kita sederhanakan, maka AKI sama dengan 3/2 akar 23. Jadi, panjang titik A atau jarak titik A ke garis TC sama dengan 3/2 akar 23. Paham, anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Contoh kedua. Pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm, titik O di tengah bidang ABCD. Tentukan jarak titik B ke garis HO. Kita gambar terlebih dahulu kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Langkah pertama, kita cari bidang melalui titik B dan garis HO. Titik B, garis HO. Kemudian, kita identifikasi daerah tersebut ternyata membentuk segitiga sembarang. HOB. Langkah berikutnya, proyeksi titik B terhadap garis HO ternyata terletak di luar segitiga HOB atau di perpanjangan HO. Misalkan titik tersebut adalah titik P. Perhatikan, titik B kita proyeksikan ke garis HO. Ternyata terletak di luar bidang HOB, yaitu di perpanjangan garis HO. Kita perjelas, titik B kita proyeksikan ke garis HO, ternyata terletak di luar atau di perpanjangan HO. Diketahui titik OB sama dengan 3 akar 2. Dari mana? OB. OB adalah setengah dari BD, sedangkan BD merupakan diagonal bidang. Ingat, diagonal bidang rumusnya adalah A akar 2.
sehingga setengahnya adalah 3/2. Sedangkan HB adalah 6/3. Dari mana? HB merupakan diagonal ruang. Rumusnya adalah A/3 atau 6/3. Sekarang kita belum mengetahui panjang HO. HO, kita lihat. HO. Kita perhatikan segitiga HOD. Segitiga siku-siku di titik D. HO sebagai sisi miring, maka rumusnya adalah apa? HO kuadrat sama dengan HD kuadrat ditambah DO kuadrat. HO kuadrat sama dengan HD kuadrat ditambah DO kuadrat. Sehingga diperoleh HO kuadrat sama dengan 54. Dan HO-nya adalah akar 54 atau sama dengan 3/6. Kemudian, karena segitiga HOB merupakan segitiga sembarang, maka untuk mencari jarak titik B ke garis HO, kita menggunakan rumus aturan kosinus. Mari kita bahas di lembar berikutnya. Masih semangat? Mari kita lanjut. Kita perhatikan segitiga HOB dengan OB sama dengan 3/2, HB sama dengan 6/3, sedangkan HO-nya sama dengan 3/6. Yang menjadi permasalahan adalah berapakah jarak titik B ke garis HO? Langkah pertama, kita proyeksikan titik B ke garis HO. Diperoleh titik P di luar segitiga. Atau titik P terletak di perpanjangan garis HO. Untuk mencari panjang PB, kita gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus untuk mencari nilai trigonometri sudut beta. Awas. Aturan kosinus apa rumusnya? Oke, jumlah kuadrat kaki-kaki, jumlah kuadrat kaki, gitu, dikurangi kuadrat depan, dibagi 2 kali kaki-kaki. Ya, kalau kita tulis, cos beta sama dengan HB kuadrat, ditambah HO kuadrat, dikurangi OB kuadrat, dibagi 2 kali HB kali HO. HB adalah kaki. HO adalah kaki. OB adalah depan. Kemudian kita masukkan hingga diperoleh cos beta sama dengan sekian. Dan cos beta sama dengan 6/3 dikuadratkan. Ditambah 3/6 dikuadratkan, dikurangi 3/2 dikuadratkan, dibagi 2 kali 6/3 kali 3/6. Diperoleh cos beta sama dengan, ya, sama dengan 4 dibagi 3/2. Paham? Oke, kita cari sinusnya. Sinus kuadrat beta sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat beta. Sama dengan sinus kuadrat beta sama dengan 1 dikurangi 4 dibagi 3/2 dikuadratkan. Sama dengan sin kuadrat beta sama dengan 1/9. Sehingga sin beta sama dengan 1/3. Kemudian kita perhatikan segitiga HPB, siku-siku di titik P. HPB, siku-siku di titik P. Maka sinus beta sama dengan PB dibagi HB. Sinus beta sama dengan PB depan
dibagi HB, sisi miring. Kemudian kita pindah ruas, sama dengan HB dikalikan sinus beta sama dengan PB. Atau PB sama dengan HB dikalikan sinus beta. Ya, diperoleh PB sama dengan 6 akar 3 dikalikan sepertiga. Sehingga menjadi PB sama dengan 2 akar 3. Kesimpulannya, jarak titik B ke garis HO pada kubus dengan rusuk 6 cm adalah 2 akar 3. Paham, anak-anak sekalian? Oke, kita lanjut. Setelah kalian mempelajari materi di atas, kalian saya kasih tugas dan kemudian dikerjakan, kirim ke Google Classroom di kelas kalian dengan kode yang sudah saya bagikan. Pertama, kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, titik P di tengah bidang EFGH. Tentukan jarak titik E ke garis CP. 2. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, titik P di tengah bidang EFGH, tentukan jarak titik A ke garis CP. Awas, soalnya hampir sama. Yang pertama adalah dari titik E, yang kedua adalah titik A. Paham? Selamat bekerja. Demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya doakan semoga ilmu kalian bermanfaat dan barokah. Bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Bagi Anda yang belum subscribe, saya tetap mengharapkan Anda segera subscribe. Dan jangan lupa like dan share teman Anda. Demikian perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.